Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kota Bandung menjadi kota terbanyak sebaran HIV/AIDS di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung disebut sebagai kota berisiko tinggi penyebaran virus tersebut. Benarkah ini karena ada kecenderungan pergaulan bebas Kota Bandung? Inilah Top Review. Inilah suasana salah satu sudut kota Bandung, Jawa Barat di malam hari. Kota Bandung menjadi salah satu tujuan favorit bagi banyak wisatawan lokal untuk menghabiskan hari libur. Interaksi antara masyarakat setempat dan para pelancong berlangsung intens. Selain menghidupkan urat nadi perekonomian di Kota Bandung dan sekitarnya, interaksi ini ternyata menimbulkan ekses tersendiri, khususnya dalam penyebaran virus HIV/AIDS. Di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menjadi daerah penyumbang kasus HIV/AIDS terbanyak di Jawa Barat setelah dilakukan pemeriksaan secara acak yang dilakukan pada Januari hingga Juni 2022. Terdapat 410 kasus HIV/AIDS di Kota Bandung dari 341.643 orang yang dilakukan uji sampel oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat menempati urutan pertama kasus HIV/AIDS, disusul oleh Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dalam tes yang dilaksanakan dari Januari sampai dengan bulan Juni 2022, di Kota Bandung ditemukan 410 kasus. Kedua, Kabupaten Bogor 365 kasus, Kota Bekasi 365 kasus, Indramayu 252 kasus, dan Kabupaten Bekasi 217 kasus. Data per Desember 2021, terdapat 5.943 orang yang berKTP Kota Bandung yang mengidap HIV/AIDS. Nah, dari 5.843 itu datanya dari SIHA, jadi dari Kemenkes. Sumber datanya dari Puskesmas, jadi siapapun yang tes HIV di Kota Bandung, ada 86 vaskes, nanti datanya diambil melalui KTP-nya, dimasukin datanya, jadi ketahuan alamatnya di mana, dia tinggal di mana, segala macam, kayak gitu. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Bandung menyebut penyebaran kasus HIV/AIDS di Kota Bandung mengalami peningkatan mencapai 300 hingga 400 kasus setiap tahun. Jumlah orang yang terkena HIV/AIDS di Bandung terbanyak kalangan pekerja swasta. Selain itu, terdapat 653 ibu rumah tangga yang dinyatakan positif HIV/AIDS setelah dilakukan tes secara berkala yang berdasarkan pekerjaan, sebetulnya yang paling tinggi di Kota Bandung yang kena HIV itu swasta, sekitar 31%. Kalau mahasiswa hanya 7%. Jadi sebenarnya kalau paling tinggi itu di swasta, orang yang kena HIV/AIDS. Sebenarnya mahasiswa paling cuma sekitar 400-an, kalau yang swasta tadi sekitar 1.800-an. Nah, semuanya memang itu termasuk dari SIHA juga datanya. Berdasarkan pekerjaan kan swasta nomor 1, yang keduanya wira swasta, ibu rumah tangga sebenarnya ketiga, yaitu karena heteroseksual juga, banyaknya karena tertular dari suaminya seperti itu. Sehingga kenapa tadi HIV itu kan tidak ada gejala, jadi orang HIV orang dengan HIV tidak merasa kalau dia kena HIV, sehingga dia juga tidak merasa menularkan ke pasangannya. Itu yang terjadi. Karena penggunaan kondom rendah ketika berhubungan seksual beresiko itu menyebabkan penularan dari pasangan ke pasangan lainnya. Ketika ibu rumah tangga kena karena HIV tidak ada gejala, akhirnya akan menularkan ke anaknya. Mengenai sebab penularan, data KPA Kota Bandung menunjukkan bahwa hubungan seks beresiko menempati urutan teratas.
Yang terkena HIV/AIDS itu mereka melakukan perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS seperti berhubungan seksual yang tidak aman, terus juga ada penularan dari ibu ke anak karena menyusui, hamil dan melahirkan, juga karena penggunaan narkoba suntik dengan bergantian jarum suntik yang tidak steril. Kebanyakan di Kota Bandung yang penularannya dikarenakan heteroseksual sekitar 39% dari yang ada di seluruh penularannya, selain dari penggunaan narkoba suntik yang 30%. Literasi yang rendah tentang HIV/AIDS dan tidak adanya gejala untuk orang yang terinfeksi membuat penyebaran bisa berlangsung lebih cepat. Fakta ini membuat Kota Bandung termasuk kota yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. Karena di satu sisi kan Kota Bandung termasuk kota yang berisiko tinggi ya di dalam peredaran di dalam penularan HIV/AIDS ini. Karena mereka berperilaku misalkan berhubungan seks yang tidak aman, kemudian penyalahgunaan nafsu dan jarum suntik, sebenarnya mereka sudah terinfeksi. Tapi karena tidak ada gejala-gejala, mereka merasa aman-aman saja, sehingga mereka masih bebas untuk melakukan perilaku-perilaku yang berisiko tinggi seperti itu, sehingga penularannya akan semakin cepat, gitu ya. Jadi ketika seseorang sudah terinfeksi, kemudian melakukan hubungan seks yang tidak aman, itu kemungkinan besar penularan akan lebih cepat. Sama juga dengan proses melalui penyalahgunaan nafsu seperti itu. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Bandung bisa jadi lebih banyak dari yang ada di data resmi. Sebab umumnya mereka yang terinfeksi bersikap tertutup. Karena itu, upaya penanganan dilakukan dengan melibatkan komunitas. 5.000 sekian itu yang sudah berobat selama ini. Cuman memang kemarin pandemi itu kan untuk mendapatkan akses ARV-nya juga agak sulit. Nah sekarang mah karena sudah hampir selesai, saya harapkan itu berobatan tadi. Mereka itu kan cenderung tertutup. Jadi memang untuk mendata itu harus dengan komunitasnya mereka sendiri, makanya kita libatkan KPA, WPA. Yang jelas, HIV/AIDS yang berpotensi menyebar lebih cepat di Kota Bandung harus diantisipasi secara benar. Yang lebih penting adalah mencegah terjadinya perilaku beresiko tinggi penularan HIV/AIDS yang didominasi seks bebas dan tukar-menukar jarum suntik narkotika.